Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elza Priliana Diasari, NPM 2464610. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Geologi Teknik. Dari materi yang pertama ada pengantar geologi. Yang pertama ini ada pendahuluan, yakni sebagai berikut. Teknik, yakni definisi dan pengertian geologi suatu bidang ilmu pengetahuan kebumian yang mempelajari segala sesuatu mengenai planet bumi beserta isinya yang pernah ada. Kemudian untuk sejarah dari perkembangan ilmu geologi dapat dikatakan baru dimulai pada sekitar tahun 500 hingga 300 tahun sebelum Masehi, yang didasarkan kepada fakta-fakta yang disusul dengan pemikiran-pemikiran dan pernyataan-pernyataan yang diajukan oleh pakar-pakar filsafat Yunani dan geologi. Sejak itu berkembang menjadi ilmu pengetahuan tentang bumi. Kemudian ada arti waktu dalam geologi. Sebagai landasan prinsip untuk dapat mempelajari ilmu geologi, kita harus menganggap bumi ini sebagai suatu benda yang secara dinamis berubah sepanjang masa. Setiap masa dan setiap detik, maka salah satu segi yang khas dalam geologi dibandingkan dengan ilmu-ilmu lainnya adalah yang menyangkut masalah waktu. Kemudian skala waktu geologi. Pada dasarnya, bumi secara konstan berubah dan tidak ada satupun yang terdapat di atas permukaan bumi yang benar-benar bersifat permanen. Sama halnya dengan perhitungan waktu dalam kehidupan manusia. Maka dalam mempelajari sejarah bumi juga dipakai suatu jenis penanggalan yang dikenal sebagai nama skala waktu geologi. Konsep-konsep dan hukum-hukum dalam geologi. Untuk hukum dari geologi ini menjadi acuan dalam geologi antara lain adalah konsep tentang susunan, aturan dan hubungan antar batuan dalam ruang dan waktu. Kemudian pengertian ruang dalam geologi adalah tempat di mana batuan itu terbentuk, sedangkan pengertian waktu adalah waktu pembentukan batuan dalam skala waktu geologi. Untuk macam konsep dalam geologi, yang pertama itu ada konsep uniformitarianisme dari James Hutton. Yang kedua ada hukum superposisi dari Steno. Yang ketiga konsep keselarasan dan ketidakselarasan. Yang keempat konsep transgresi regresi. Yang kelima adalah hukum potong-memotong atau cross-cutting relationship. Yang kedua ada materi kedua, yaitu tentang teori pembentukan bumi dan tektonik lempeng. Yang pertama, poin pertama adalah misteri terjadinya bumi. Beberapa hipotesa yang telah dikemukakan oleh para ahli kebumian yang berkaitan dengan proses kejadian planet-planet yang menghuni tata surya, yaitu yang pertama ada dari hipotesa nebula, yang kedua hipotesa planetesimal, yang ketiga ada hipotesa pasang surut bintang, yang keempat hipotesa kondensasi, yang kelima ada hipotesa bintang kembar. Kemudian ada pemikiran tentang asal mula terjadinya tata surya, yakni dalam perkembangan yang mutakhir, para peneliti di bidang astronomi mulai membatasi diri dengan hanya memikirkan masalah-masalah yang berkaitan dengan asal mula dari planet-planet saja. Kurang lebih pada sekitar pertengahan abad ini, masalah yang berkaitan dengan momentum telah dicoba didekati melalui penggunaan sifat-sifat arus listrik dan medan kemagnetan. Kemudian ada umur batuan di bumi serta pengaruhnya terhadap teori kejadian matahari. Pada pertengahan abad ke-20 diterapkannya metode-metode radioaktif untuk mengetahui berbagai batuan di bumi. Pada tahun 1905, peneliti seorang Ernest Rutherford untuk pertama kalinya menyarankan agar sifat radioaktif digunakan untuk menentukan umur nisbi dari bumi, gunung. Kemudian di materi ketiga ini ada membahas tentang mineral dan batuan. Untuk mineral didefinisikan sebagai bahan padat anorganik yang terdapat secara alamiah, yang terdiri dari unsur-unsur kimiawi dalam perbandingan tertentu, di mana atom-atom di dalamnya tersusun mengikuti suatu pola yang sistematis. Kemudian ada batuan, jenis-jenis batuan ini ada batuan beku, batuan sedimen, dan batuan malihan atau metamorfis. Untuk batuan beku ini atau bisa disebut batuan igneus dari bahasa latinnya ignis, yaitu api, adalah jenis batuan yang terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras.
dengan atau tanpa proses kristalisasi, baik di bawah permukaan sebagai batuan intrusif atau plutonik maupun di atas permukaan sebagai batuan ekstrusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Firdaus. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai materi pertemuan keempat sampai dengan keenam. Judul presentasi saya adalah pengantar proses geologi. Proses geologi adalah aktivitas dinamis yang membentuk dan mengubah permukaan bumi secara terus-menerus. Memahami proses ini krusial untuk mempelajari bentang alam di sekitar kita. Yang pertama adalah gaya Erdogan, merupakan kekuatan dari dalam bumi. Kekuatan dari dalam bumi ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama tektonik dan vulkanisme, yaitu pergerakan lempeng dan aktivitas gunung berapi. Kemudian orogenesa, yaitu pembentukan pegunungan melalui lipatan dan patahan. Kemudian apirogenesa, pengangkatan atau penurunan benua berskala besar. Gaya Erdogan bertanggung jawab atas gempa bumi, formasi pegunungan, dan aktivitas magmatik yang membentuk batuan. Bentang alam endogenik terbagi menjadi dua, yaitu bentang alam struktural dan bentang alam gunung berapi. Bentang alam struktural terbentuk oleh lipatan dan patahan, termasuk bukit, antiklinik, lembah singklit, plateau, mesa, butte, escarpment, Hochskarpen. Kemudian bentang alam gunung, hasil dari aktivitas vulkanisme, yaitu stratovolcano atau kaldera, kemudian gunung perisai atau kubah lava, kemudian dataran aliran lava. Gaya eksogen merupakan kekuatan dari luar bumi. Terbagi menjadi empat. Yang pertama pelapukan. Pelapukan ini terjadi karena gaya mekanis, kimiawi maupun biologis. Kemudian sedimentasi, pembentukan delta atau dataran aluvial. Kemudian erosi yang terbentuk oleh air, angin, dan gletser. Kemudian mass wasting terjadi karena longsor atau rayapan tanah. Proses eksogen secara kontinu menghancurkan bentuk ulang bentang alam, menciptakan bentuk bumi destruksional. Selanjutnya, geomorfologi atau ilmu bentuk bumi. Geo berarti bumi, morphos berarti bentuk, logos berarti ilmu. Adalah studi tentang bentang alam, bumi, dan proses pembentukannya. Terbagi menjadi tiga, yaitu struktur atau kerangka dasar bumi, kemudian proses, gaya endogen dan eksogen, kemudian stadia, tahap perkembangan bentang alam. Interkoneksi ilmu geomorfologi. Yang pertama adalah ilmu hidrologi, kemudian geologi, kemudian meteorologi dan klimatologi. Ketika tiga ilmu itu bergabung menjadi ilmu geomorfologi. Relief bumi atau skala bentang alam. Yang pertama yaitu pada orde 1 terbentuk benua dan cekungan samudra. Kemudian orde 2 terbentuklah pegunungan, dataran tinggi, dan dataran. Kemudian orde 3 yaitu membentuk lembah, delta, atau bukit pasir. Bentang alam ini terbentuk oleh agen seperti sungai, angin, gletser, dan gelombang laut. Selanjutnya, siklus geomorfik.
terbagi menjadi 3, yaitu struktur, kemudian proses, kemudian stadia. Struktur merupakan kontrol utama dari lipatan, patahan, dan gunung api. Kemudian proses merupakan dinamika eksternal yang membentuk pelapukan atau erosi. Kemudian stadia merupakan evolusi atau membentuk muda atau lereng terjal hingga tua, yaitu dataran peneplain. Interaksi ketiga faktor ini membentuk bentang alam dan terus mengubah seiring waktu. Kemudian bencana alam. Bencana alam merupakan ancaman geologi dan lingkungan. Bencana alam ini terjadi karena proses alam dan campur tangan manusia. Kerentanan meningkat akibat pertumbuhan penduduk, kemiskinan, tata ruang yang buruk, dan degradasi lingkungan. Siklus bencana alam yang pertama kerentanan, kemudian hazard, kemudian bencana, dan selanjutnya terakhir pemulihan. Selanjutnya manajemen kebencanaan, yaitu mencakup kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. Sebagai kapasitas masyarakat, yaitu individu, kita harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan. Sebagai institusi, harus membentuk organisasi dan koordinasi mengenai mitigasi bencana. Kemudian pemberi kebijakan harus mengatur regulasi dan strategi mengenai mitigasi bencana. Langkah mitigasi bencana, yaitu mencakup sistem peringatan dini, kemudian edukasi, penataan ruang, infrastruktur tahan bencana, dan respon cepat. Berikut rumus kebencanaan, yaitu risk sama dengan hazard kali vulnerability, kemudian kali exposure, dibagi dengan capacity atau kapasitas. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan untuk materi 4 sampai dengan 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bima Perdana, NPM 256466015. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari anggota sebelumnya. Saya akan mempresentasikan materi pertemuan 7 sampai 9 yang berjudul Pengantar Geologi Gempa Bumi dan Gerakan Tanah. Presentasi ini akan membahas secara mendalam tentang gempa bumi, jenis dan mekanismenya, karakteristik gerakan tanah, serta efek kondisi tanah setempat atau side effect yang krusial dalam mitigasi bencana. Yang pertama, definisi dan mekanisme gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran permukaan bumi yang disebabkan oleh pelepasan energi secara tiba-tiba dari dalam bumi. Pelepasan energi ini dapat terjadi karena berbagai faktor, baik alami maupun buatan manusia. Jenis-jenis gempa bumi berdasarkan penyebabnya. Yang pertama ada tektonik, yaitu gempa yang paling kuat diakibatkan oleh pergerakan lempeng tektonik bumi. Yang kedua vulkanik, terjadi karena aktivitas magma di dalam gunung berapi. Yang ketiga runtuhan, disebabkan oleh reruntuhan tanah, gua atau aktivitas pertambangan di bawah tanah. Yang keempat yaitu ledakan, yaitu akibat ledakan besar seperti uji coba nuklir di bawah tanah. Kemudian saya menjelaskan tentang gempa zona subduksi dan klasifikasinya. Zona subduksi merupakan salah satu sumber gempa paling aktif dan berbahaya di dunia, terutama di Indonesia, Jepang, Chili, dan Tonga. Gempa di zona ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu interface slip earthquake atau megathrust, yaitu gempa yang terjadi di antara dua lempeng yang saling bertabrakan, seringkali menghasilkan gempa bumi dengan magnitudo yang sangat besar. Yang kedua yaitu shallow crustal earthquake, yaitu gempa dangkal yang terjadi di bagian kerak bumi lempeng atas, di atas zona subduksi. Kemudian ada intra-slab earthquake, yaitu gempa yang terjadi di dalam lempeng yang menyusup atau slab ke bawah lempeng lain dengan kedalaman antara 100 sampai 700 km.
Karakteristik gerakan tanah akibat gempa. Yang pertama, gerakan tanah saat gempa bumi dapat dijelaskan melalui beberapa parameter kunci. Yang pertama, percepatan puncak tanah atau PGA, yaitu seberapa cepat tanah berakselerasi. Yang kedua, kecepatan puncak tanah atau PGV, yaitu seberapa cepat tanah bergerak. Kemudian, kesimpangan puncak tanah atau PGD, seberapa jauh tanah bergeser dari posisi awalnya. Parameter ini sangat penting dalam analisis risiko gempa dan desain struktur tahan gempa. Rekaman gempa atau near field versus far field. Near field yaitu lebih dari 20 sampai 60 km, yaitu getarannya impulsif seringkali 1 sampai 20 watt. Durasi getaran yang relatif pendek, risiko resonansi tinggi pada bangunan fleksibel. Kemudian kerusakan signifikan dapat terjadi karena gaya inersia yang besar. Gempa far field lebih dari 100 km. Percepatan gempa mengecil karena redaman gelombang. Durasi getaran yang lebih panjang, energi gempa terdisipasi seiring jarak. Umumnya menyebabkan kerusakan yang lebih ringan dan perlu diwaspadai. Yang selanjutnya yaitu parameter daya rusak gempa pada struktur. Penilaian kerusakan gempa pada bangunan memerlukan analisis parameter berikut. Yang pertama, peak ground acceleration atau PGA, yaitu percepatan maksimum tanah, indikator intensitas gempa. PGA tinggi dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan. Yang kedua, respons spektrum, yaitu grafik respons struktur terhadap gempa, penting untuk desain yang sesuai. Yang ketiga, durasi efektif gempa. Lamanya getaran, kuat gempa, durasi panjang beresiko akumulasi kerusakan. Yang keempat, energi histeretik, yaitu kemampuan struktur menyerap dan menghilangkan energi gempa, meningkatkan ketahanan. Selanjutnya, efek kondisi tanah setempat atau local site effect. Fenomena di mana kerusakan gempa tidak merata, melainkan terkonsentrasi di area tertentu akibat pengaruh kondisi geologi lokal. Ini adalah faktor krusial dalam menentukan tingkat kerusakan bangunan. Yang faktor utamanya yaitu ketebalan lapisan tanah endapan, jenis tanah yaitu lunak, sedang atau keras, kemudian geometri dan topografi area. Mekanisme side effect terdiri dari amplifikasi, basin, dan topografi. Amplifikasi yaitu lapisan tanah lunak memperbesar percepatan dan amplitude gelombang gempa. Kemudian basin effect yaitu cekungan sedimen dapat menjebak gelombang seismik, memperpanjang durasi getaran. Dan topographical effect yaitu bentuk lahan seperti bukit atau lereng dapat memperkuat getaran di puncaknya. Pemahaman mendalam tentang efek-efek ini sangat vital untuk zonasi mikrogempa dan perencanaan tata ruang. Studi kasus global dan kesimpulan penting. Beberapa gempa besar di dunia telah menunjukkan beberapa krusialnya efek kondisi tanah setempat. Gempa Meksiko pada tahun 85 menyebabkan kerusakan terparah di area dengan tanah endapan dan lunak. Gempa Kobe 95 amplifikasi signifikan di daerah pelabuhan yang dibangun di atas tanah reklamasi. Kemudian gempa Yogyakarta tahun 2006 dengan kerusakan terkonsentrasi di area dengan lapisan tanah aluvial, lunak, dan tebal. Kesimpulan, analisis risiko gempa dan desain bangunan tahan gempa harus komprehensif mempertimbangkan sumber gempa, mekanisme, dan karakteristik gempa. Rambatan gelombang, jarak dan redaman, kondisi tanah setempat, amplifikasi, dan efek lokal lainnya. Mitigasi dari yang efektif memerlukan pemahaman yang mendalam tentang interaksi kompleks antara gempa dan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan secara singkat materi pertemuan 10 sampai 12 geologi teknik. Membahas filosofi bangunan tahan gempa, likuifaksi, dan pengantar geoteknik untuk bangunan gedung. Pertama, filosofi desain bangunan tahan gempa menegaskan bahwa bangunan tidak harus bebas kerusakan tetapi harus mampu melindungi keselamatan jiwa manusia. Gempa kecil sering terjadi dan umumnya tidak merusak, sedangkan gempa besar jarang terjadi tetapi dampaknya sangat serius. Oleh karena itu, bangunan tidak dirancang
terlalu kuat karena tidak ekonomis, dan tidak boleh terlalu lemah karena berbahaya. Solusinya adalah bangunan yang cukup kuat, ductile, dan mampu menyerap energi. Dalam desain tahan gempa, kerusakan diperbolehkan selama terkendali dan tidak menyebabkan runtuh total. Prinsip penting yang digunakan adalah capacity design dengan konsep strong column, weak beam, di mana kolom dibuat lebih kuat daripada balok. Tujuannya agar kerusakan terjadi pada elemen yang ductile sehingga struktur tetap stabil saat gempa kuat. Selain itu, ductilitas menjadi kunci utama. Ductilitas adalah kemampuan struktur mengalami deformasi besar tanpa kehilangan kekuatan secara tiba-tiba. Semakin ductile suatu struktur, semakin besar kemampuannya menyerap energi gempa dan melindungi keselamatan penghuni. Materi pertemuan 11, likuifaksi. Likuifaksi terjadi ketika tanah pasir jenuh air kehilangan kekuatan akibat getaran gempa dan berperilaku seperti cairan. Dampaknya dapat berupa penurunan tanah, kegagalan pondasi, hingga bangunan miring atau roboh. Likuifaksi dipengaruhi oleh kekuatan gempa, jenis tanah, kepadatan, serta kedalaman air tanah. Evaluasinya dilakukan dengan membandingkan beban gempa dan ketahanan tanah. Materi terakhir adalah pengantar geoteknik untuk bangunan gedung. Geoteknik mempelajari perilaku tanah dan batuan yang menjadi dasar bangunan. Hampir semua berinteraksi langsung dengan tanah, sehingga penyelidikan tanah sangat penting untuk mencegah masalah seperti longsor, hamblesan, dan penurunan tanah. Penyelidikan ini bertujuan untuk menentukan jenis tanah, kondisi air tanah, serta jenis pondasi yang aman. Sebagai kesimpulan, bangunan tahan gempa tidak harus bebas kerusakan, tetapi harus dirancang dengan ductilitas yang baik, prinsip capacity design, serta didukung oleh kajian geoteknik yang tetap agar keselamatan jiwa tetap terjamin. Demikian paparan singkat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.